Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang isu APEC 1994 di Bogor dan OPM Papua. Nah, Indonesia menghadapi tantangan keamanan signifikan saat menjadi tuan rumah KTT APEC 1994 di Bogor. Nah, ancaman datang dari kelompok separatis seperti GAM dari Aceh dan OPM dari Papua, serta potensi teror domestik. Baik, kita masuk ke isu kedua, yaitu isu OPM melalui pendekatan keamanan dan pembangunan. Nah, isu OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah tantangan keamanan dan politik di dalam negeri. Pemerintah Indonesia memandang OPM sebagai kelompok separatis yang mengancam kedaulatan negara. Bagaimana respon pemerintah terhadap isu ini? Nah, pemerintah merespon dengan kombinasi pendekatan militer untuk menindak aksi bersenjata OPM dan pendekatan pembangunan untuk mengatasi ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Nah, strategi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antara lain ialah yang pertama itu operasi keamanan. Pemerintah melakukan operasi militer dan patroli di wilayah rawan untuk menekan aktivitas OPM dan melindungi warga. Dua, yaitu pembangunan infrastruktur. Pemerintah meningkatkan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menunjukkan kehadiran pemerintah pusat. Ketiga, yaitu pendekatan sosiologis. Pemerintah merangkul tokoh adat dan agama untuk meredam konflik, membangun kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan dialog. Keempat, yaitu kontrol informasi. Pemerintah mengontrol ketat akses media asing dan liputan isu di Papua untuk mencegah internasionalisasi isu OPM dan menjaga narasi pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas respon dan strategi jangka pendek pemerintah terhadap isu APEC Bogor 1994 dan isu OPM. Nah, isu APEC 1994 di Bogor bukanlah krisis, melainkan momen diplomasi sukses bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berperan proaktif untuk memajukan agenda liberalisasi perdagangan. Bagaimana sih respon pemerintah terkait isu ini? Nah, pemerintah memanfaatkan KTT APEC sebagai platform untuk menunjukkan kepemimpinan regional dan mendorong visi jangka panjang APEC. Nah, bagaimana strategi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Pertama, yaitu membangun konsensus. Indonesia menyatukan pandangan para pemimpin APEC yang berujung pada perumusan tujuan Bogor atau Bogor Goals. Ini adalah komitmen untuk mencapai perdagangan dan investasi yang bebas di Asia Pasifik. Yang kedua, yaitu menunjukkan komitmen. Indonesia telah melakukan deregulasi dan liberalisasi ekonomi secara unilateral sebelum KTT. Hal ini memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam forum APEC. Tiga, yaitu fasilitasi bisnis. Pemerintah menciptakan APEC Business Advisory Council atau EBAC untuk melingkatkan sektor swasta. Nah, ini bertujuan untuk perdagangan bebas. Yang keempat, yaitu meningkatkan citra internasional. Nah, keberhasilan KTT APEC meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang stabil, progresif, dan mampu menjadi pemimpin di forum multilateral. Isu Papua memang sering muncul dan menjadi sorotan dalam berbagai forum internasional besar seperti APEC dan PBB. Hal ini berkaitan dengan perhatian dunia terhadap masalah HAM dan konflik yang terjadi di Papua. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah menonjolkan pertumbuhan ekonomi terutama yang berorientasi kepada luar negeri dengan membuka investasi asing serta mendorong ekspor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun di balik itu, pemerintah Orde Baru menerapkan cara yang otoriter dan menutupi konflik domestik, termasuk konflik sosial dan politik yang terjadi di dalam negeri. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan menjaga keamanan demi menarik investasi dari luar negeri. Oleh karena itu, saat forum internasional membahas isu Papua seringkali dianggap sebagai sorotan terhadap konflik domestik yang tersembunyi. Sementara pemerintah lebih menonjolkan keberhasilan ekonomi di front internasional. Antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini adalah: yang pertama, menekankan komitmen pada nilai-nilai universal seperti keterbukaan dan transparansi yang juga mencerminkan komitmen pada nilai-nilai universal seperti penghormatan HAM, sekaligus menolak pendekatan represif yang dapat memicu pelanggaran HAM lebih lanjut. Hal ini sebagai landasan menjawab kritik dengan menunjukkan bukti nyata perlindungan HAM dan pembangunan di Papua. Kemudian dapat juga dilakukan dengan cara menyikapi isu HAM di Papua secara diplomasi serius dan keterbukaan informasi dengan melakukan briefing dan sosialisasi untuk delegasi dan media internasional agar memahami konteks dan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi isu HAM di Papua, seperti menampilkan langkah penegakan hukum, dialog, dan penyelesaian damai konflik di wilayah tersebut, serta termasuk upaya-upaya perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata, sebagai bentuk tanggung jawab dan antisipasi kritik dari forum internasional. Kita masuk ke sistem dan strukturnya. Nah, jadi sistem pengambilan keputusan APEC didasarkan pada konsensus antar negara anggota sehingga proses perumusan kesepakatan seperti Bogor Goals seringkali lambat dan dipengaruhi politik luar negeri masing-masing negara. Nah, tidak adanya mekanisme sanksi atau enforcement bila komitmen seperti trade liberalization tidak tercapai, membuat implementasi bergantung pada kemauan politik domestik. Nah, ketimpangan ekonomi antar negara anggota mempengaruhi tingkat kesiapan negara-negara berkembang dalam menyesuaikan diri dengan perdagangan bebas. Kita masuk ke respons strategisnya. Yang pertama ada regenerate, yakni mengoptimalkan mekanisme konsultasi intensif antar negara anggota sehingga isu ketimpangan dan resistensi internal dapat diakomodasi dalam agenda APEC ke depan. Kemudian penguatan sekretariat dan forum-forum teknis APEC dalam mengawal implementasi compliance agreement atau voluntary peer review system. Kemudian ada redesign,
lain, yakni membentuk mekanisme gradual dan berbasis kapasitas yang jelas untuk negara-negara berkembang dengan insentif berupa technical assistance atau timeline khusus. Kemudian menambahkan mekanisme monitoring eksternal, misalnya melibatkan lembaga independen untuk meningkatkan akuntabilitas capaian Bogor Goals. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana solusi jangka panjang yang dapat dilakukan terkait kasus OPM, seperti pemerintah dapat memperkuat transparansi dan pengawasan penyaluran dana otonomi daerah, yang mana dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu juga pentingnya untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih baik, supaya semua pihak dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang diambil dan juga dapat memberikan dampak pada kehidupan mereka, seperti memperkuat mekanisme dialog lokal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat Papua, yang mana untuk mendorong solusi kultural dan juga sosial. OPM juga perlu dilengkapi dengan strategi sosial politik seperti peningkatan SDM, dialog dengan tokoh lokal, dan penguatan otonomi daerah, bukan hanya pendekatan militer untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat setempat dan mengembangkan kapasitas lokal, OPM dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam menghadapi tantangan yang ada. Keterlibatan masyarakat setempat juga akan memperkuat rasa kepemilikan dan juga rasa tanggung jawab pada hasil yang dicapai. Dengan pendekatan yang lebih holistik, OPM bisa membangun kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah. Sekian, terima kasih. Poin pertama, yaitu APEC membuat pemerintah menjadi lebih memperhatikan Papua. Bisa dilihat dari visi APEC adalah membangun integrasi ekonomi dan juga membuka investasi terbuka di kawasan Asia Pasifik. Lebih dari itu, APEC juga menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan juga berkeadilan. Dalam konteks OPM atau Organisasi Papua Merdeka, ini juga sangat berguna dikarenakan wilayah tersebut menghadapi ketimpangan pembangunan. Dalam dunia internasional dan juga komitmen APEC terhadap pemerataan, membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih fokus terhadap Papua. Baik, selanjutnya ada poin 2 yang dilanjutkan oleh Kerinia Yuki. Oke, kita lanjut, yaitu APEC Bogor 1994, yang dimana Indonesia tampil sebagai aktor penting dalam ekonomi Asia Pasifik. Namun, Papua bukan hanya isu separatisme, tapi juga soal kesenjangan hak, akses, dan kesejahteraan manusia. Dan jika visi APEC pertumbuhan inklusif dan berkeadilan, maka Papua harus masuk ke dalam narasi perkembangan inklusif. Dan stabilitas dibangun bukan hanya lewat keamanan, tapi juga lewat penghormatan HAM dan kesetaraan orang asli Papua. Yang dimana kita bisa pahami, APEC bisa jadi momentum Indonesia menunjukkan ke dunia bahwa pembangunan ekonomi dan keadilan sosial itu adalah langkah awal untuk menuju untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia gitu.